Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri ini secara tupoksi sebagai fungsi pembinaan juga terhadap kepemerintahan sampai tahap dasar. Oleh karena itu, kami mengundang dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sumbangsi pemikiran, paparan, menanggapi dari yang telah disampaikan Ibu Dalena tadi, potret. Silakan waktu dan kesempatannya disampaikan kepada Ibu Priscilia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin suara saya terdengar jelas ya, Pak? Cukup bagus, Ibu. Iya, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf atas nama pimpinan karena sedianya memang pimpinan kami akan hadir langsung ke acara ini. Namun seperti yang saya sampaikan di waktu yang bersamaan, Pak Dirjen beserta Direktur juga saat ini sedang mendampingi Pak Menteri untuk mengikuti kegiatan Rakornas P3PD di Hotel Sahid. Dan saat ini juga saya kebetulan berada di hotel yang sama, Pak, di Hotel Sahid. Untuk itu pimpinan juga menugaskan saya untuk mewakili beliau untuk hadir pada acara ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat daripada pelaksanaan kegiatan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya izin memperkenalkan diri. Saya Preselia Hat, saya dari Subdit Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa. Nah, di Subdit kami ini adalah Subdit yang menangani terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian baik itu kepala desa maupun juga perangkat desa, termasuk juga nanti pemilihan kepala desanya seperti itu. Selanjutnya saya mohon izin menyampaikan beberapa hal. Pertama terkait dengan hasil kajian yang tadi disampaikan oleh Bu Dahlena. Ini memang jujur kami baru membaca pagi ini, Pak, terkait dengan hasil kajian tersebut. Namun beberapa hal yang mungkin menjadi tanggapan seperti itu. Yang pertama adalah terkait dengan tidak adanya kekosongan hukum. Yang pertama terkait dengan sanksi bagi tindakan pemberhentian tidak sesuai prosedur. Nah, sebagaimana kita ketahui dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah sampai dengan Permendagri, bahwa kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa itu adalah merupakan kewenangan kepala desa. Di sisi lain, kepala desa juga mempunyai kewajiban untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini diatur di pasal 26, di ayat 2 dan juga ayat 4 Undang-Undang Desa seperti itu. Nah, di samping itu, ketika kepala desa itu tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal ini mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya kepala desa memberhentikan perangkat desa tidak sesuai seperti itu, karena kita ketahui ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini sudah sangat jelas diatur. Nah, ketika kepala desa misalnya memberhentikan perangkat desa tidak sesuai, maka ada sanksi yang dapat diberikan yang memang sudah diatur oleh undang-undang seperti itu. Sanksinya dari mulai tadi bertahap, dari mulai administratif dan sampai kepada pemberhentian sementara dan juga pemberhentian tetap. Nah, kami akui terkait dengan sanksi secara bertahap ini pun memang hanya diatur di undang-undang, tidak ada secara teknis diatur di PP maupun di Permendagri. Oleh karena itu, di Permendagri pun mengatur hanya sebatas pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Lantas banyak sekali pertanyaan juga di daerah. Kenapa? Bagaimana mekanisme pemberian sanksi ini? Kapan kepala desa itu bisa diberikan sanksi administratif dan kapan bisa langsung diberikan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana yang diatur di Permendagri seperti itu. Nah, maka dari itu atas beberapa pertanyaan yang muncul terhadap mekanisme pemberian sanksi tersebut adalah yang pertama, ketika larangan yang dilakukan oleh kepala desa itu sifatnya administratif, baru bisa diberikan sanksi secara administratif. Tapi kalau memang larangan yang dilakukan oleh kepala desa itu tidak bersifat administratif, sifatnya mungkin pidana seperti itu, nah itu tidak perlu melalui sanksi administratif. Contoh, secara administratif, misalnya kepala desa melakukan pemberhentian tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya tanpa ada rekom camat, kemudian ujuk-ujuk tanpa mekanisme dari administratif, kemudian langsung memberhentikan perangkat desa. Nah, ini secara administratif sebetulnya tugasnya dari Supradesa adalah melakukan pembinaan kepada kepala desa seperti itu. Dilakukan melalui sanksi teguran lisan seperti itu. Baru dilanjutkan tertulis sampai dengan kalau memang kepala desa itu tidak mau patuh atas teguran yang diberikan, nah itu boleh dilanjutkan dengan pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Tapi kalau seumpama misalnya seorang kepala desa melakukan
mendapat sanksi pidana yang kemudian ancamannya di atas 5 tahun, misalnya melakukan tindak pembunuhan yang ancamannya misalnya 10 tahun. Nah, itu tidak perlu lagi melalui mekanisme sanksi administratif, tetapi langsung pada sanksi pemberhentian sementara ketika dia ditetapkan sebagai terdakwa. Nanti ketika dia naik jadi terpidana, nah itu bisa dilakukan sanksi pemberhentian tetap. Jadi sebetulnya pada intinya adalah untuk mekanisme pemberian sanksi ini sebetulnya sudah diatur sedemikian rupa, tinggal bagaimana Supradesa dalam hal ini pemerintah kabupaten kota ini mengimplementasikan aturan-aturan yang sudah ada terkait dengan pemberhentian mekanisme pemberian sanksi terhadap kepala desa termasuk ketika Kades itu memberhentikan perangkat desa tidak sesuai prosedur. Nah, itu yang pertama, Pak. Kemudian selanjutnya terkait dengan kekosongan hukum. Peraturan tentang indikator penilaian kinerja. Nah, memang dari undang-undang sampai dengan Permendagri terkait dengan indikator penilaian kinerja ini memang belum ada. Memang terjadi kekosongan hukum di situ. Sehingga kemudian menjadi permasalahan baru dari mulai misalnya perangkat desa itu mendaftar di usia 20 tahun seumpama, kemudian mendaftar lulus sebagai perangkat desa 20 tahun, maka sampai nanti usia 60 tahun kalau tidak terjadi apa-apa kepada perangkat desa itu tidak dilakukan pemberhentian sehingga secara selama 40 tahun itu pun berbeda juga gitu dengan PNS. Kita tidak bisa juga mutasi ke desa lain, kemudian tidak juga ada evaluasi kinerja. Nah, ini kemudian terjadi mungkin stagnasi seperti itu yang menjadi kendala akibat adanya kekosongan hukum ini. Nah, sebetulnya di pemerintah Provinsi DIY kemarin juga sempat berkonsultasi ke kami terkait indikator kinerja ini. Memang mereka mau membuat semacam regulasi di tingkat provinsi terkait dengan reformasi perangkat desa, reformasi perangkat kelurahan, perangkat desa seperti itu, yang pada intinya juga di dalamnya mengatur terkait indikator kinerja, mengukur kinerja perangkat desa itu sendiri. Nah, nanti mungkin karena kami memang termasuk intens berkoordinasi dengan Pemprov DIY ini, nah nanti mudah-mudahan hasil dari regulasi yang dibuat oleh Pemprov DIY ini kemudian nanti bisa menjadi benchmarking kami di pusat untuk mencontoh seperti apa sih kira-kira indikator penilaian kinerja perangkat desa yang dibutuhkan seperti itu. Nah, nanti barangkali dari hasil kajian ombudsman ini juga jika ada terkait dengan indikator-indikator kinerja perangkat desa ini juga bisa menjadi bahan masukan untuk kami di Dirjen Pemerintahan Desa khususnya. Kemudian terkait dengan pengaturan lebih lanjut tentang perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa juga ini sebetulnya sudah diatur di peraturan pemerintah dan juga Permendagri. Nah, di mana kita ketahui ketika perangkat desa itu ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa adalah perangkat desa itu cuti sejak terhitung sebagai bakal calon Kades. Maka yang bersangkutan itu cuti. Nah, ketika perangkat desa cuti ini maka haknya sementara hilang sebagai perangkat desa. Nah, ini yang kemudian memang menjadi permasalahan juga ketika nanti kepala desanya juga incumbent mencalonkan diri, kemudian perangkat desanya mencalonkan diri. Kemarin juga muncul pertanyaan kenapa sih nggak perangkat desa maupun kepala desa yang mencalonkan diri kembali itu tidak mengundurkan diri saja, tidak hanya cuti seperti itu. Sedangkan BPD mengundurkan diri begitu ya, bukan cuti. Nah, ini juga menjadi kajian kami juga sebetulnya dalam melakukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sebagai informasi juga untuk Permendagri yang mengatur terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa saat ini juga sedang kami lakukan pembahasan untuk dilakukan revisi. Entah itu nanti mencabut 2 Permendagri yang lama kemudian menerbitkan 1 Permendagri yang baru ataupun nanti melakukan perubahan kedua atas Permendagri 83 tahun 2015. Di antaranya adalah mengisi beberapa kekosongan-kekosongan hukum. Tadi beberapa juga sudah disampaikan oleh Bu Dahlena dan memang itu sudah menjadi fokus kami juga untuk dilakukan penambahan-penambahan di perubahan revisi Permendagri. Nah, menarik tadi yang disampaikan Bu Dahlena di awal, kenapa sih kita tidak membahas terkait dengan isu-isu yang sedang berkembang saat ini adalah terkait dengan masa jabatan kepala desa, dengan peningkatan dana desa melalui revisi undang-undang. Nah, ini perlu juga kami sampaikan terkait dengan revisi undang-undang ini memang adalah inisiatif dari DPR seperti itu. Dan sampai saat ini kami di pemerintah juga sedang melakukan pembahasan internal di Dirjen Bina Pemdes untuk menanggapi hasil dari beberapa pasal yang dilakukan revisi oleh DPR seperti itu. Nah, memang hasil daripada revisi DPR ini juga tidak terlepas dari pelaksanaan demonstrasi di awal tahun di bulan Januari beberapa bulan yang lalu seperti itu, termasuk dari mulai demo dari Asosiasi Kepala Desa yang menuntut beberapa hal termasuk masa jabatan, nah termasuk juga diikuti oleh demonstrasi oleh
organisasi PPDI seperti itu, organisasi perangkat desa. Nah, organisasi perangkat desa sendiri pada saat demo kemarin memang ada beberapa poin yang menjadi tuntutan dari pada perangkat desa. Yang paling pertama itu adalah terkait dengan kejelasan status mereka sebagai perangkat desa. Mereka ingin diperjelas statusnya, kemudian ingin dimasukkan dalam ASN, apakah entah itu nanti menjadi P3K atau mungkin nanti perangkat desa itu menjadi bagian dari ASN, jadi PNS, P3K dan juga perangkat desa seperti itu. Intinya mereka menginginkan kejelasan status mereka sebagai perangkat desa seperti itu. Dan juga beberapa tuntutan-tuntutan lain yang sering adanya pemberhentian termasuk itu. Nah, terhadap hal tersebut, memang kalau kita lihat di revisi undang-undang yang diinisiasi oleh DPR, ini memang tidak banyak memasukkan pasal-pasal ataupun perubahan terkait dengan perangkat desa seperti itu. Kalau kita lihat sekilas itu memang hanya sebatas mendapat tunjangan purna tugas ketika nanti pensiun seperti itu. Nah, lalu bagaimana kejelasan status perangkat desa itu sendiri? Sehingga memang karena menurut mereka tidak jelasnya status mereka itu sebagai perangkat desa yang kemudian terjadi banyaknya pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang tidak sesuai dilakukan oleh kepala desa. Nah, sekali lagi kami sampaikan pengaturan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dari mulai undang-undang, PP sampai dengan Permendagri itu sebetulnya sudah sedemikian rupa diatur. Tinggal bagaimana nanti implementasi dari pengaturan-pengaturan yang ada di peraturan tersebut yang memang belum optimal. Dari mulai pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Supradesa, kami akui ini masih sangat kurang, artinya masih terjadi pembiaran oleh kepala daerah ketika ada kades yang memberhentikan perangkat desa tidak sesuai. Meskipun secara aturan seharusnya bisa diberikan sanksi kades yang bersangkutan ketika melakukan hal itu. Nah, kepala daerah sendiri juga beberapa daerah yang kami kaji itu adalah kenapa sih tidak mau memberikan sanksi? Oh, ternyata bisa kita katakan ada intervensi politik juga seperti itu yang memang secara aturan ya nggak masuk di akal kita. Artinya terjadi pembiaran, oh jangan, itu kades orang kita, misalnya kayak gitu. Nah, itu yang kemudian terjadi pembiaran terhadap ketentuan peraturan yang betul-betul sudah jelas diatur. Kemudian yang kedua, kades ini juga mindsetnya itu seperti kepala daerah ataupun seperti presiden. Dari mulai ketika misalnya presiden baru terpilih kemudian mengganti kabinetnya. Nah, ini yang mindset seperti ini yang sama kepala desa. Di mana kepala desa ketika terpilih juga ingin mengganti seluruh perangkat desanya. Padahal perangkat desa itu sudah sedemikian rupa diberikan pembinaan dan pengawasan oleh Supradesa dari mulai kabupaten, provinsi, sampai dengan tingkat pusat. Bahkan di kami juga saat ini ada program P3PD, di mana program tersebut adalah melakukan peningkatan kapasitas kepada seluruh aparatur pemerintahan desa. Nah, apa kemudian ketika ada pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan ketentuan ini, yang kemudian peningkatan kapasitas yang selama ini dilakukan sebelumnya ini menjadi sia-sia. Nah, ini juga kemudian menjadi perhatian kita bersama yang sehingga memang kembali lagi memang perlu adanya penguatan dari Supradesa atas kejadian kepala desa ini melakukan pemberhentian perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian terkait dengan apa lagi ya? Mungkin sementara itu dulu ya Pak ya, kayak saya sudah terlalu lama, lebih dari 20 menit. Nanti mungkin hal-hal lain yang bisa disampaikan nanti bisa berkembang di sesi diskusi. Kami ucapkan mohon maaf sebelumnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Priscilia.